nggak sebaiknya kita undur aja acara ultahnya Abian? Karena situasinya kayak gini. Kalau acaranya Abian dibatalin, Ariana pasti sedih. Kan Ariana yang persiapin semuanya. Udah sekarang Mas Galvin tenang ya. Percaya sama Ariana, dia pasti akan ngelewatin semua momen-momen ini. Dia bakal baik-baik aja kok. Dia perempuan yang kuat. Vin? Saka? Oh, Suma. Ini bagaimana keadaan anak saya? Dia baik-baik aja kan? Om, sekarang Arin lagi di ruang IGD. Ada dokter yang menangani dia di sana. Ya ampun. Apa yang sebenarnya terjadi sama anak saya ini? Kita semua juga nggak tahu, Om. Aku menemukan Arin terperangkap di ruang pendingin di restonya Riri dengan keadaan tidak sadarkan diri. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kalian bisa kasih tahu apa? Semoga Arin baik-baik aja ya. Om ucapin terima kasih untuk kalian semuanya. Yuk. Sekarang mendingan kalian pulang dan istirahat. Biar Om yang nungguin Arin di sini. Saya akan temani Om ya. Ya, Saka juga mau nemenin Ariana. Sudah. Kamu pulang aja. Kamu istirahat. Sudah cukup aja Galvin yang nemenin Om di rumah sakit. Saka, terima kasih ya. Kamu sudah membantu. Sak, kita balik, Sak. Om, permisi, Om. Oh iya, Tommy. Mbak, ya, ntar mau kabar. Terima kasih Yuna. Iya, terima kasih Riri. Masuk. Kalau jangan murung gitu dong, ya. Udah, gue yakin Ariana tuh pasti baik-baik aja. Iya. Yaudah, masuk yuk. Kalian bareng gue kan? Gak usah mas, kita naik taksi aja gak apa-apa kok. Lo juga capek kan, butuh istirahat. Iya Sak, mendingan lo sekarang tenangin diri dulu, istirahat ya. Yaudah kalau gitu, kita balik ya, Sak. Thank you, Tom. Bye. Duluan ya mas. Kenapa Arin bisa terkurung di ruang pendingin? Ini pasti ada seseorang yang mengurung dia di situ. Kenapa anak saya selalu aja tertimpa dengan berbagai macam masalah? Om, ada kemungkinan kalau pelakunya ini Dita. Karena waktu Saka nelfon handphonenya Arin, itu yang angkat Dita. Bahkan Riri itu kena tipu 20 juta karena mengira chat yang dikirim dari handphonenya Arin itu Arin yang kirim. Kenapa ya wanita itu? Om, apa lebih baik kita laporkan Dita ke polisi? Oh pasti. Besok saya langsung akan melaporkan tentang perbuatan Dita ini. Tapi setelah saya mendapat laporan dari Dion. Laporan apa, Om? Dion janji sama saya. Dia akan memberitahu di mana keberadaan tempat tinggalnya Dita. Dan setelah itu saya akan kasih tahu polisi untuk menangkap Dita di sana. Dok, bagaimana dokter? Kondisi pasien sudah melewati masa kritisnya. Sekarang kondisinya baik-baik saja. Untung tadi pasien langsung segera dibawa ke rumah sakit. Kalau terlambat sedikit saja, hipotermia pasien akan semakin parah. Dan ini kami tidak dapat menjamin atas keselamatannya. Terima kasih dokter. Oke, kalau begitu saya permisi dulu. Iya dok. Iya. Saka, gimana Ariana? Ya, Ariana udah ketemu kok, Bu. Sekarang Ariana lagi di rumah sakit, lagi ditanganin dokter. Makanya Saka pulang. Tadi waktu Dinda pulang, dia cerita kalau kamu itu khawatir banget sama Ariana. Jadi kamu pergi nyariin dia. Tapi
Kenapa Ariana bisa sampai masuk rumah sakit? Memangnya apa yang terjadi sama dia, Saka? Ya kita semua kan nyariin Ariana, Bu. Dan ternyata Ariana itu ada di ruangan pendingin di restorannya Mbak Riri. Karena kita kesana tuh udah gelap. Jadi kayaknya ruangan pendingin yang ada Ariana di dalamnya itu dikunci dari luar. Ini perbuatan siapa, Saka? Hah? Dia nggak berpikir ya bisa menghilangkan nyawanya Ariana. Kalau sebagai bukti, Saka nggak bisa ngomong apa-apa. Yang jelas, tas Ariana itu kita ketemukan di restorannya Mbak Riri. Dan waktu Saka lagi cari Ariana dan Saka telepon, yang angkat teleponnya Ariana itu Dita. Dita, perempuan itu lagi. Ini benar-benar keterlaluan, Saka. Ini tidak bisa dibiarin. Dia bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ya, Bu. Besok sih katanya Pak Kusuma mau lapor ke polisi. Ya harus. Harus, karena ini udah kelewatan ini. Ibu nungguin Saka dari tadi. Iya. Yaudah sekarang kamu pasti capek. Kamu istirahat dulu ya. Makasih ya, Bu ya. Tapi Saka nggak kenapa-napa. Ariana juga nggak kenapa-napa. Ibu istirahat ya. Iya. Ariana kejebak di ruang pendingin di resto Riri. Kok bisa, Tom? Ya terus sekarang keadaannya gimana, Tom? Ya mudah-mudahan dia baik-baik aja ya. Ya udah kabarin. Lu apa-apaan sih bikin kaget aja? Kenapa sih, Bon? Kenceng banget suara lu. Tadi Tommy nelfon gua. Katanya Riana kejebak di ruang pendingin resto Riri. Bentar. Lu nggak tahu apa-apa kan soal kejadian ini? Ya emangnya semuanya gue harus tahu gitu. Ya enggak lah. Ya soalnya kejadian ini ada hubungan sama Dita. Dia ngejebak Ariana di ruang pendingin resto Riri. Orang aneh banget ya. Tapi lu jujur sama gue. Lu gak ada hubungannya kan sama ini, Cok? Ya enggak lah. Lu jangan nuduh sembarangan ya, Bon ya. Gue gak tahu apa-apa soal itu. Justru gue tahu ini itu juga baru dengar dari lu nih. Bagus lah kalau lu gak ada hubungannya. Itu si Dita tuh emang sakit ya jadi perempuan ya. Bisa-bisanya dia nekat ngejebak Ariana di ruangan pendingin kayak gitu. Itu kalau Ariana telat aja ditemuin tadi, bisa bahaya, Cok. Habis pikir gue. Udah gue masuk dulu. Ya. Gila nih. Gue gak boleh sembarangan terlibat sama Dita kalau kayak gini. Bisa bahaya gue. Yasmin buruan, lama deh. Dulu. Aku ngunci pintu, Ayo, aku ngunci pintu dulu. Kenapa-napa lagi. Cepetan ah. Macet. Yes. Pedro, Nan, pasti mau ke rumah sakit ya? Iya, itu mau nganterin ini baju sama makanan buat bapak. Ariana gimana, Bi, kabarnya? Baik-baik aja kan? ya syukurnya kata dokter sih udah nggak gawat non semalam. Alhamdulillah. Syukurlah kalau kayak gitu. Semoga makin hari makin membaik keadaannya Ariana. Amin. Titip salam ya, Bi ya. Iya, nanti Bibi sampaikan. Ini maaf loh, kami duluan ya, buru-buru soalnya. Ya, mari non. Jalan, ya, iya Pedro ya, Bi ya. Iya, cepetan. Pagi, Ma. Pak. Pagi, Fit. Pagi, Fit. Mah, Pak. Gavin mau ngasih tahu kalau acara Ulta Abian akan Gavin undur besok. Loh, kok dia undur? Iya, Mas. Soalnya Arin kemarin baru kena musibah. Arin itu keperangkap di ruang pendingin di restonya Riri. Badannya hampir beku dan nggak sadarkan diri. Untung aja Gavin cepat bawa ke rumah sakit. Kalau enggak, nyawanya bisa nggak tertolong. Iya, Fit. Papa setuju. Kalau pestanya Abian diundur sehari. Ma, bagaimanapun juga kita harus menghargai, Ma. Ariana kan sudah banyak membantu untuk pestanya Abian, iya kan? Ya, nggak bisa gitu dong, Fit. Acara ulang tahun Abian tuh hari ini. Kenapa harus diundur? Lagian juga kenapa harus gara-gara Ariana sih?
Lagian Ariana itu siapa? Bukan siapa-siapa kita. Keluarga juga bukan. Ya mama jangan kayak gitu dong. Arin bisa seperti itu karena semalam menyiapkan acara ulta abian di restonya Riri. Siapa suruh ikut ngebantuin? Kan dari awal mama udah nolak dia buat bantuin persiapan acara ulang tahunnya Abian. Kaliannya aja yang ngeyel. Nah sekarang dia udah celaka. Hah, itu juga salahnya dia karena dia teledor. Kenapa kita yang jadi ribet sih? Vin, pokoknya papa setuju ya. Kalau pestanya Abian diundur 1 hari. Ya kalau mama masih ngeyel, keras kepala ya udah, mama urus sendiri semua. Ya. Saka, Bisa? Ariana katanya hilang ya semalam? Ya, Ariana sempat hilang. Dan ternyata Ariana ditemuin setelah udah lama ada di ruangan pendinginnya restoran Barili. Dan handphonenya itu dipegang sama Dita. Wow, beruntung ya Ariana bisa selamat. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu, Sel? Ini nyawa seseorang, Sel. Ini nyawanya Ariana, Sel. Kamu harus ada empati sedikit dong. Kok bisa keluar dari mulut kamu kata-kata kayak gitu, Sel? Arin udah sadar, nak? Arin di mana, Pi? Udah. Arin tenang aja. Arin baik-baik, nak. Ini ada papi yang jaga Arin di sini, nak. Pi, Arin harus selesaiin persiapan ulang tahunnya Abian, Pi. Nggak usah. Arin nggak usah pikirkan itu. Untuk urusan ulang tahunnya Abian, sudah ada yang ngurus. Yang papi mau sekarang untuk Arin banyak istirahat. Karena ini untuk pemulihannya Arin. Ya. Sebentar, ini apa yang salah dari omongan aku ya? Aku cuma bilang Ariana beruntung dia bisa selamat, udah. Iya, tapi intonasi kamu seolah seakan kamu emang berharap ada kenapa-napa sama Ariana. Oh ya nggak bisa gitu dong, Saka. Itu persepsi kamu. Aku tahu maksud kamu. Mau ngapain Anda? Hah? Lu urus istri lu, suruh jaga mulut. Jangan sampai gue yang ngajarin. Apa sih? Nah, aku nggak ngerti deh. Aku cuma bilang beruntung ya Ariana bisa selamat. Salahnya dari mana dari kata-kata itu, Dante? Emang dianya aja yang selalu berlebihan kalau soal Ariana. Dari dulu nggak pernah berubah. Udah. Nggak usah dipikirin. Ya. Kita berangkat aja yuk. Ya. Let's go. Saka. Din. Semalam gimana? Ariana udah ketemu? Ya, Ariana itu ternyata ditemuin di ruangan pendingin yang ada di restoran Bali. Dia udah nggak sadar dan badannya membengkak gitu deh. Terus sekarang gimana kabarnya? Sekarang Ariana di rumah sakit. Ini aku sekarang mau jenguk Ariana dulu. Aku ikut ya. Aku mau jenguk Ariana. Please. Aku khawatir banget sama keadaan dia. Ya. Iya. Oke. Arin, ya ampun akhirnya sadar juga, Bibi khawatir banget. Duh Non, sama Non. Saking Ai khawatirnya, Ai nggak bisa tidur semalam.
Makasih ya, Bi. Makasih juga, Pedro. Non, nih Bibi bawakan makanan kesukaan Non. Nanti dimakan yang banyak ya, biar cepet pulih ya. Oh iya, sama tadi Non Riri titip salam. Belum bisa nengok soalnya kafenya penuh katanya. Bukannya Mbak Riri keluar kota? Tahu Non. Nah dia ketipu 20 juta tuh sama orang yang megang HP-nya Non Arin. Hah? Ngomongin nanti aja. Bikin khawatir Non Arin, tau nggak? Bisa nggak tolong ceritain sama Arin apa sih yang terjadi sebenarnya selama Arin nggak sadarkan diri? Arin, nanti papi ceritain semuanya sama Arin. Tapi sekarang yang papi mau, Arin istirahat, nggak usah pikirin semua itu ya nak ya. Arin udah baik-baik aja, Pi. Papi ceritain aja dulu. Tapi Arin janji sama papi ya, kalau nanti papi udah ceritain, Arin nggak usah pikirkan apapun, nggak usah cemas ya nak ya. Janji, Arin janji. Ya udah kalau gitu sekarang papi ganti baju dulu. Dari kemarin papi belum ganti baju nah. Nih Bias datang bawain ganti baju papi untuk pergi ke kantor, ya? Iya, Pi. Ya, makasih Pedro. Iya, Sar. Sak, thanks ya, semalam lo udah bantu nyari Arin. No problem. Kamu pasti cemas banget ya, Vin. Karena Ariana tiba-tiba ngilang gitu aja. Iya. Gue gak bisa ngebayangin kalau gue harus kehilangan Arin. Karena bagi gue Arin adalah orang yang terpenting dalam hidup gue sekarang. Jadi ceritanya seperti itu Arin. Nah sekarang papi minta sama Arin, Arin gak usah pikirkan apa-apa. Arin tenang aja di sini, fokus dengan penyembuhan Arin. Kan tadi Arin udah janji sama papi, ya? Kasih, Pi. Iya sayang. Ya, halo. Hola, Kusuma. Bagaimana? Kamu udah persiapkan info yang saya butuhkan? Seperti apa yang gue udah janjiin ke lo. Gue udah dapat alamatnya Dita. Tapi gue gak bakalan kasih info ini cuma-cuma sih. Lo harus bayar info ini. Anda denger ya? Anda jangan coba-coba main-main dengan saya. Gue gak main-main. Alamat Dita sekarang udah di tangan gue. Sekarang tergantung sama lo. Mau atau enggak. Oke. Tapi kita jumpanya di restonya Riri. Ya, saya juga sekalian ingin tahu. Jangan sampai kamu kabur dari saya ya, Dion. Oke, gue berangkat ke sana sekarang. Oke. Pi, Papi mau ketemu sama Dion, Pi. Pi, gitu-gitu Dion tuh berbahaya. Arin gak mau Papi kenapa-napa. Iya, Arin. Papi tahu sekali dan Papi waspada. Oleh sebab itu, makanya Papi jumpa dengan Dion di restonya Riri. Karena kan di sana banyak orang. Kalau terjadi apa-apa, akan banyak yang melihat. Sekarang
kamu gak usah pikirkan apa-apa. Papi ke sana hanya ingin meminta info di mana tempat tinggalnya Dita itu sebelum Papi memberikan laporan ini kepada polisi. Ya sayangnya, Yasmin, selama saya pergi mengurus ini, kamu temani ya, Ariana ya. Pedro, kita jalan sekarang ya. Siap, Sar. Hati-hati ya. Iya sayang, Ariana istirahat ya nak ya. Yuk. Cok, gue mau pergi ke studio. Dan kemungkinan gue bakal seharian di studio soalnya rencananya minggu ini album gue bakal rilis. Lo gak apa-apa kan gue tinggal sendirian di apartemen? Oke. Tapi ingat lo jangan aneh-aneh. Gue udah pasang CCTV. Elah Bon. Gue kan nebeng di apartemen lo cuma malam doang. Karena di unit gue mati, gue belum bayar listrik jadi gelap. Tuh juga kalau siang gue juga balik kok ke apartemen gue. Katanya lo mau bayar listrik. Kapan? Ya udahlah, lu tenang aja lah Bon, pasti gue akan bayar kok. Ya masalahnya keuangan gue tuh lagi seret. Jadi nggak kooperatif banget nih. Ya udah. Kalau gitu gue cabut dulu ya. Titip apartemen. Sip. Iri banget gue jadinya sama si Bona. Yang sebentar lagi dia akan jadi musisi yang terkenal. Aduh, kapan ya gue bisa punya kerjaan yang bagus, yang bisa ngasihin uang banyak. Om, Vin? mau berangkat ke kantor? Enggak, Vin. Om mau ke restonya Riri. Galvin bisa ikut Om nggak? Ada hal yang mau Om bahas sama kamu tentang kejadian semalam, juga tentang Dita. Saka, kita jadi nengok Ariana kan? Bisa, Om? Bisa? Bisa ya? Ya. Oh ya. Ini, tadi gue beli ini buat Arin. Bisa nggak titipin lo? Gak apa-apa kok. Yuk. Ayo, jalan sekarang. Jalan sekarang ya. Pedro. Ada update apa sih? Oh, itu kayaknya Sar udah dapat alamatnya Dita yang sekarang. Nanti kalau ada kabar-kabar yang gimana, kabarin saya ya. Oke, Sar. Dap. Ayo Saka, yuk. Asik. Sebentar lagi gue bakalan dapat duit lumayan gede nih. Habis ini gue pasti bakalan pindah ke kontrakan yang lebih mewah kayak Dita. Lu ngapain di sini? Aduh, bisa gawat kalau Dita tahu gue sejak tadi mata-matain dia. Gimana ya caranya biar dia nggak curiga? Gue lagi sarapan di sini. Emang gue nggak boleh sarapan di sini ya? Lu sendiri ngapain di sini? Ya gue juga lagi cari sarapan. Tapi lo di sini bukan karena lo ikutin gue kan? Ya enggak lah. Ngapain juga gue ngikutin lu, nggak penting kali. Kalau lu nggak percaya, lu duduk aja di sini nih. Gue udah mau cabut kok. Goodbye, Dede. Gue mut aja. Peters? Mas? Tolong diangkat ya. Saya minta menu.
Mbak Riri, itu acaranya beneran diundur besok ya? Soalnya orang dapur udah terlanjur masak ayam sama makanan yang lainnya. Terus vendor yang kita booking buat bikin cake besok juga udah on the way kesini bawa cake-nya. Gimana dong, makanan sebanyak itu mau kita apain? Iya ya Tom, diapain ya makanan sebanyak itu? Aku baru kepikiran lagi. Cuman yang pasti ulang tahunnya Abian itu nggak sekarang diadain. Pasti diundur. Ariana kan juga lagi di rumah sakit Tom, gue juga nggak enak lah. Masa kita buang sih mbak? Kalau dibuang sayang banget loh. Mau bajir juga kan? Iya, paham. Gue ada ide. Makasih, Bek. Masakan, Om Dokter? Sini, Bibi bantu bawakan ya. Ya. Itu yang satu lagi dari Galvin, Bi. Tadi kita ketemu di bawah, tapi Galvinnya pergi sama Om Kusumo. Baik. Duduk, Mas. Anda duduk. Ya. Sini. Sengaja kali. Tunggu sebentar nanti aku anterin ke Baby. Jadi Tom, gue akan hubungin Mas Galvin. Makanan-makanan yang harusnya ada di ulang tahun Abian yang udah jadi, gue kepikir bakal didonasiin aja. Jadi separuh didonasikan, separuh kita taruh di restoran. Ya kita kasih as a free cake aja buat pengunjung. Gimana menurut lo? Itu ide bagus sih mbak. Ya kan? Berarti nanti kita tinggal... Bola. Lu mau ngapain lo kesini? Penjahat kayak lo dilarang makan di resto ini. Mendingan sekarang lo pergi. Lu santai, Tom. Gue kesini pengen ketemu sama Kusuma. Dan gue udah janji kok. Gak usah bohong deh, Dion. Lagian ngapain Pak Kusuma tuh janjian sama orang kayak lo di sini? Jadi mending daripada lo bohong-bohong, buang waktu di sini, lo pergi atau enggak gue telepon polisi karena lo udah ngeganggu kenyamanan kita di sini. Lebih baik lu telepon Kusuma kalau lu nggak percaya. Ayo, telepon. Oke? Ya. Mbak, saya order chicken katsu sama americano satu. Di take away ya. Baik Bu, ditunggu ya. Terima kasih. Apaan sih? Lo itu manusia keterlaluan ya. Gak punya hati nurani, tau gak? Ariana salah apa sama lo, Dit? Hah? Lo gak puas ngancurin rumah tangga dia? Sekarang lo nyari masalah lagi sama Ariana, iya? Gina, lo tuh gak tau apa-apa, jangan kayak gini sama gue ya, lepasin gak? Enggak, lo harus dapat pelajaran, ngerti gak? Maaf, Mbak. Jangan berantem di sini. Ini pesanannya, Mbak. Makasih. Lo harus dapat ganjaran yang lebih dari ini, Dit. Gue bersumpah, hidup lo gak akan pernah tenang. Apaan sih? Lebay banget. Orang cuma handphonenya doang kok yang diambil. Ya Om. Gimana mbak? Beneran orang kayak dia ada janji sama papinya Rin? Oh iya, baby. Gue nggak bohong kan? Ya udah, jangan lupa gue pesan minuman, oke?
Kita ada janji sama dia. Ayo. Baru kita berbicara bisnis sekarang. Gue mau lu transfer dulu duitnya ke gue. Habis itu baru gue kasih alamat Dita ke lu. Anda jangan main-main dengan saya. Bagaimana caranya saya bisa memastikan kalau alamat yang Anda mau berikan ke saya itu benar itu rumahnya Dita? Kalau lu masih meragukan gue nggak rugi kok. Dan kalian itu bukan ancaman bagi gue. Kalau kalian nggak mau bayar, kalian juga gue yang rugi. Dan kalian nggak akan dapat alamatnya Dita. Love, kamu lagi mau makan apa? Kamu request apa gitu? Enggak, terserah kamu aja. Ikut. Iya deh, biar saya monitor. Oke. Coba deh kamu lihat. Ini kantor sepi kan? Ariana masih dirawat di rumah sakit. Terus juga Pak Kusuma sama Sakang masuk ke kantor. Coba kalau nggak ada saya, gimana kantor ini bisa berjalan terus? Ya itu kamu udah tahu. Sayang, perusahaan ini kalau nggak ada kamu hancur. Cuma kamu lah yang berkompeten. Coba sekarang pimpinan di sini Ariana. Sedangkan perusahaan dia aja udah mau hancur. Hey, tapi kalau menurut aku ya, situasi kayak gini tuh kesempatan buat kamu sayang. Untuk kamu tunjukin ke semua orang, terutama ke Ariana, kalau kamu jauh lebih profesional daripada dia. Benar nggak? Benar banget. Yuk, ruangan kamu. Jangan diganggu, Bi. Rin, gimana keadaan kamu, Rin? Udah baik-baik aja kok, Mas. Udah jauh lebih mending. Aku senang sih kamu baik-baik aja. Kamu tau gak sih kemarin tuh kalau misalnya papi kamu nggak nyuruh aku pulang, aku mungkin nginep di sini nungguin kamu. Tidur di lantai juga. Gak usah. Aku berterima kasih banyak sama kamu karena kamu udah berusaha untuk bantuin aku. Rin, kamu nggak tahu gimana rasanya aku ngeliat kamu baik-baik aja kayak sekarang. Susah buat aku ngungkapin gimana takutnya aku kemarin ngeliat kamu nggak berdaya seperti semalam, Rin. Buat aku inget lagi, aku takut, aku nggak mau. Walah, ini kenapa aku jadi nonton drama cinta segitiga like begini sih? Di depan mata lagi. Kalah seru tuh drakor-drakor soal cinta segitiga. Oke, kita setuju. Ya, nanti dulu Galvin. Kamu nggak boleh cepat percaya seperti itu. Kalau ternyata dia main-main terhadap kita, bagaimana? Tenang Om, percaya aja. Gini dia, kita buat perjanjian aja. 50% akan gue bayar di depan, sisanya akan gue bayar setelah Dita tertangkap.
Gimana? Oke, deal. Saya transfer kamu sekarang. Oh, nggak usah. Biar saya aja. Tulis nomor rekening. Oke. Udah masuk kan? Thanks, man. Sekarang apa lagi? Mana alamatnya? Oh iya, alamat. Just kidding, Kusuma. Enjoy. Coba lihat. Ini alamatnya udah jelas, Om. Begitu? Ya. Tapi badan kamu yang kamu rasain apa sekarang? Aku udah nggak masalah sih mas, udah nggak panas badanku. Din, nggak apa-apa, angkat aja. Iya angkat aja, siapa tahu penting. Oke, aku angkat dulu ya. Non, Bibi permisi mau beli sarapan dulu ya. Bi, makanannya kan banyak banget, itu nggak bakal habis, Arin. Bibi kepingin mie ayam ya. Masih pagi, Bi. Masa makannya mie ayam? Aduh, nggak tahu nih Non, kepingin banget. Permisi ya Non. Mas, permisi. Sini. Bosen aku mas, tiduran terus. Mas, kasih. Gimana, apa yang kamu rasain sekarang? Rasanya aku pengen pulang sih. Selain itu? Ya lucu aja. Kok lucu sih, Din? Soalnya baru aja kemarin kamu yang berbaring di sini, terus sekarang gantian aku. Iya sih. Iya. Satu rumah sakit, satu ruangan juga ya, Rin ya. Lucu sih. Kemarin kamu jenguk aku, sekarang aku jenguk kamu. Tapi ini nggak lucu sih kalau aku ngebayangin kemarin gimana khawatirnya aku ngeliat kamu kayak semalam. Mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya, Rin. Ada orang yang jahat sama kamu. Non dokter. Bibi. Pasti lagi kepikiran Mas Saka sama Non Arin ya. Jangan khawatir Non, nggak usah sedih. Mas Saka sama Non Arin pasti sedang ngobrol biasa aja. Percaya sama Bibi. Maaf ya Bi, tapi menurut Bibi mungkin nggak Saka sama Arin balik bersama lagi. Rin. Aku nggak peduli. Mau Dita, mau Dion, kalau mau jahatin kamu, aku pasti akan selalu ada buat kamu. Aku janji sama kamu. Aku nggak mau mas. Nggak apa-apa, Rin. Aku nggak mau kamu janji sesuatu yang bikin diri kamu sendiri berat. Udah cukup kamu membahayakan diri kamu sendiri buat nolongin aku selama ini. Aku berterima kasih banyak sama kamu karena kamu mau lakuin itu buat aku selalu. Tapi udah ya, aku sedih loh mas kalau lihat kamu terluka.
Jangan sedih dong. Aku nggak mau kamu sedih. Aku mau lebih baik kamu ngerasa lucu aja sih kayak tadi karena kita satu ruangan di rumah sakit. Oke, kamu istirahat. Kamu cepat sembuh ya. Oke. Rin. Meskipun kalau aku harus tukar nyawa supaya kamu bahagia dan aku rela kok. Oke. Santai aja, Bi. Apapun jawabannya aku nggak bakal gimana-gimana kok. Ini menurut Bibi lo ya, menurut Bibi sih mereka nggak mungkin bisa bersatu lagi non. Ya seandainya mereka kepingin kembali, kan Non Arin harus nikah dulu sama orang lain, baru bisa rujuk sama Mas Saka. Ya soalnya talak 3 ya, Mi. Benar, kan aturannya begitu. Siapa yang mau nikah, Bi? Oh enggak, no, tetangga Bibi mau nikah, Mas. Oh, salam ya. Oh iya, nanti Bibi sampaikan. Ya. Dit, aku udah harus balik ke kantor. Kamu mau ke klinik kan? Ya, yuk. Bi, pamit dulu ya. Salam buat Arin. Iya, nanti Bibi sampaikan. Hati-hati ya. Saka permisi ya. Iya, hati-hati ya, Mas. Riri, Ya, Om minta tolong. Kamu kirimkan nama akun dan juga nomor rekening yang kemarin sudah kamu transferkan uangnya ke nomor rekening itu. Sekalian juga kamu screenshot tanda sudah kamu mengirim WhatsApp ke mereka tentang permintaan uang 20 juta itu. Kirim ke Om. Ya, sebentar ya Om ya. Udah Om. Nah, ini dia. Ini sebagai bukti kita yang akan Om serahkan kepada polisi untuk Om laporkan. Terus juga tentang uang 20 juta yang kemarin itu, Om akan kembalikan dan transfer ke Riri lagi. Om nggak usah, nggak apa-apa. Itu kan kecelakaan Om, beneran. Riri, nggak bisa begitu. Itu tetap harus Om kumpulkan ke kamu. Pokoknya nanti Om transferkan ya. Ya udah. Makasih ya Om ya. Ini sepertinya udah cukup. Sekarang Om harus segera ke kantor polisi untuk melaporkan ini. Om pamit ya. Ya Om. Pedro, ayo Pedro. Mas. Ya, ayo. Oh, Mas Kelvin sebentar. Aku mau ngobrol sebentar. Ini kan ulang tahunnya Abian nggak jadi diadain hari ini. Sedangkan makanannya semua udah jadi, Mas. Semuanya udah jadi. Udah ready, tinggal dimakan. Aku kepikiran semua makanan itu aku mau donasikan. Jadi aku minta izin sama kamu. Mungkin jadi ada beberapa yang didonasikan daripada mubazir, sama ada beberapa kue yang aku taruh di resto gitu, dibagi-bagiin. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Itu ide bagus malah.
kita kan nggak boleh menyanyiakan makanan. Nanti pas kamu bagiin, minta tolong doain aja buat kita semua. Kalau semisal ulang tahunnya Abian besok, masalahnya gini Mas, bahan-bahan makanan di sini udah habis. Terus untuk kue dan yang lain-lainnya kan kita perlu order lagi ya. Gimana tuh? Ya nggak apa-apa, kamu order lagi aja nggak apa-apa. Nanti tagihannya kirim ke aku transfer kamu. Ya udah kalau gitu. Oke? Oke. Aku mesti pergi dulu, mau ke rumah sakit jenguk Arin soalnya dari tadi nggak sempet. Makasih ya. Ya, bye. Lo, Ya? kamu nggak apa-apa kerja seharian di sini? Kamu ngomong gitu sih? Hei, ya nggak apa-apa lah. Kan kamu juga udah bilang kalau kamu mau aku temenin. Toh juga kan di sini nggak ada siapa-siapa kan? Jadi aku juga bisa kerja dengan leluasa. Di rumah bisa kali. Bisa nggak? Kalau masuk ke ruangan orang, ketok dulu. Mau ngapain Anda? Ngeliatin kalian. Enggak. Gue kesini mau ngambil berkas yang udah lo tanda tanganin buat proyek gue. Tolong, boleh? Kalau Anda niat kerja, datang tepat waktu. Jangan seenaknya. Asal lo tahu, gue telat. Gue jenguk Ariana. Atasan lo. Gue punya etika, Dante. Gue jenguk bos gue yang lagi sakit, bukan kayak lo. Loh, nanti sore saya ada janji sama rekan bisnis saya. Kamu temenin saya ya? Oke. Kenapa Saka segitu bodohnya ya? Udah dibuang juga sama Ariana masih aja ngarep dan peduli sama dia. Tapi kenapa juga gue jadi kesel banget denger Saka jenguk Ariana. Astaga, Selin, stop. Lo gak boleh lemah kayak gini. Gue udah janji sama Dante, kalau gue cuma cinta sama dia. Gue gak boleh deket-deket lagi sama Saka. Stop, Sel. Mbak, Tom. Gimana? Udah selesai bagi-baginya? udah semua makanannya udah aku kasih semua ke panti asuhan dan beberapa makanan juga aku kasih ke pedesaan yang ada di panti asuhan, Mbak. Oh iya, ini tadi ada sempet aku dokumentasiin nih. Coba gue lihat. Oh, mereka happy banget. Semoga berkah ya, Tom. Iya, Banyak banget foto-fotonya. Gimana kalau fotonya ini kita posting di sosmednya Resto? Lumayan, Mbak, buat naikin engagement. Iya sih, hitung-hitung sebagai konten baru ya. Cuman gue agak gimana ya? Apa nggak mereka bakal mikir kita pencitraan gitu sama donasi ini? Ya kalau itu pasti ada sih orang yang mikir gitu. Cuman Mbak Riri tenang aja. Pokoknya gue bakal bikinin captionnya sebagus mungkin biar orang-orang ngiranya kita nggak pencitraan. Ya udah deh, lo atur ya. Postingnya gimana, kontennya gimana. Pokoknya jangan sampai ada citra buruk buat restoran ini. Siap. Serahin semuanya sama gue, Mbak. Oke, Tom. Makasih lo. Ya. Iya. Kamu sedih ya? Hah? Harusnya hari ini ulang tahun kamu dirayain. Tapi gara-gara perempuan itu yang gak ada hubungannya sama keluarga kita, jadi diundur di acara ulang tahun kamu. Jangan sedih gitu dong. Mana gantengnya? Mana gantengnya? Itu kan? Gitu dong.
apaan sih nih Riri? Lah, ayam yang buat tamu, kenapa dibagi-bagiin ke orang lain? Pakai diposting lagi di sosmed. Ih, jadi pencitraan begini. Bener ya Riri nih ya, kebangetan banget nih orang ya. So-soan gak mikirin acara ulang tahun anaknya, ini malah mikirin dirinya sendiri. Gak bisa diemin ini kayak gini nih. Maaf ya kalau saya harus ngobrol dengan pelan dan biar nggak berisik. Soalnya saya lagi jaga seseorang di rumah sakit. Kasihan Galvin. Pasti dia lagi sibuk kerja tapi harus nemenin aku di rumah sakit. Iya, seseorang ini orang yang penting buat saya. Jadi saya jagain dia di sini sambil kerja. Maaf ya kalau nggak proper. Maaf, kemana penghuni kontrakan ibu ini? Oh, mungkin dia sedang cari makan, Pak. Kok bisa ada polisi ke kontrakan gue sih? Maaf, kalau boleh tahu ada apa ya, Pak? Saudari Dita telah melakukan penipuan dan hampir menghilangkan nyawa orang lain. Apa maksudnya? Siapa yang hampir mati gara-gara gue? Bisa gawat nih kalau gue kelamaan di sini. Bisa ketangkep gue. Kak Bona. Kalian ini siapa ya? Kalian ngapain di sini? Ini apartemennya Bona kan? Kalian ini temannya Bona? Kami fansnya Bona, Mas. Kami kesini mau ketemu Kak Bona, Mas. Rin? Hey, maaf ya, kayaknya meeting kita udahan dulu. Nanti kita sambung lagi, oke? Thank you. Udah sadar kamu? Udah baik kan? Gimana? Masih ada yang sakit nggak? Udah, aku udah baik-baik aja kok. Aku udah request sama dokter untuk pulang hari ini. Rin, kalau kamu butuh istirahat, harusnya kamu nggak boleh pulang. Kamu di sini aja, nggak apa-apa. Aku pengen istirahat, tapi istirahatnya di rumah aja kan sama aja. Nggak harus di rumah sakit. Enggak bisa. Kalau kamu di rumah sakit kan ada dokter atau suster yang mantau kamu 24 jam. Vin, aku udah nggak perlu dipantau lagi 24 jam. Aku udah baik-baik aja, aku udah sehat. Sih, aku udah bisa gerak kok. Kalau aku dirawat di rumah sakit, tuh kasihan papi, kasihan Dias, Pedro harus bolak-balik rumah sakit. Kalau aku di rumah kan aku bisa dipantau sama mereka. Oke, gini deh. Nanti aku keluar, aku akan ngobrol sama dokter atau suster. Aku akan tanya, kamu udah boleh pulang. Oke. Kamu jangan kemana-mana ya. Aku keluar dulu, nanti kalau ada apa-apa aku bantuin. Tapi, don't go anywhere, oke? Bentar ya. Kenalin, saya manajer Bona. Manajer Bona? Jangan berisik, oke? Kalian mau kan ngeliat live performnya Bona secara private, jadi tamunya itu cuma kalian doang? Mau. Oke, kalau gitu kalian bisa transfer ke rekening ini untuk kita bikin fanbase cakepnya Bona. Oke? Sekarang, ini nomor rekeningnya. Pembohong ya lo? Jangan-jangan lo penipu lagi? Gimana kita bisa percaya kalau lo itu manajernya Bona? Ya udah, kalau nggak mau, nggak rugi juga gue. Kayaknya dia bener deh manajernya Bona. Lo nggak ngeliat dia keluar dari apartemen Bona? Gak mungkin lah, dia orang sembarangan. Iya bener juga. Yaudah mana sini, rekening lo. Lo bisa transfer di sini.
Iya, halo. Selamat siang, Pak Polisi. Iya, Pak. Ini saya, Kusuma Wiraguna. Saya ingin konfirmasi balik dari Bapak. Bagaimana dengan wanita yang bernama Dita itu? Apa sudah bisa ditangkap, Pak? Sampai saat ini saudari Dita belum terlihat. Kemungkinan dia masih di luar. Dan kami juga masih belum bisa masuk karena kami belum membawa surat penggeledahan ya, Pak. Begitu ya, Pak, kondisinya, Pak ya. Oke, saya ngerti, Pak. Tapi saya mohon sekali sama Bapak untuk jangan sampai wanita itu lolos. Karena saya yakin sekali, Pak. Wanita yang bernama Dita itu yang sudah mencelakai anak saya, Ariana. Kami harap Bapak tenang dan kami melakukan penyelidikan sesuai prosedur. Untuk sementara kami akan mengurus surat penggeledahan untuk bisa masuk dan mendapatkan bukti-bukti dari tersangka. Dan kami juga masih mengawasi kontrakan Ibu Dita. Baik, Pak. Sekali lagi, Pak, saya minta tolong. Lakukan yang terbaik, Pak. Oke. Gue udah transfer ya. Ingat janji lo yang tadi. Tenang aja. Gue nggak mungkin nggak menepatin janji kalian. Tapi ingat, kalian tuh jangan sering-sering datang ke sini. Karena takutnya nanti tetangga Bona keganggu privasinya. Kalian tuh dilaporin security, tangkap polisi. Nggak mau kan? Ya enggak lah, nanti Kak Bonanya malu punya fans kayak kita. Kita janji nggak akan sering-sering datang ke sini. Tapi lo harus sering update soal Kak Bona ke kita ya. Ya udah tenang aja. Udah kalian sekarang pergi dari sini deh. Nanti saya akan update lagi di grup kita yang baru, oke? Oke Kak, yuk guys. Wah. Lo jago juga nih punya ya, Cok. Ngapain sih Dita kesini? Kalau sampai ada yang lihat gue ngobrol sama Dita, habis gue. Yang ada gue nanti malah disangkut pautin lagi sama masalahnya dia. Gue harus pergi sekarang. Lo mau kemana sih? Buru-buru banget. Apalagi sih Dit, lepasin. Gue capek, gue mau istirahat. Lo jawab deh pertanyaan gue. Kenapa lo sepanik ini sih? Apa yang lo sembunyiin? Hai Mbak, maaf ganggu. Ini ada free cake dari saya. Kebetulan hari ini anak saya Alden ulang tahun yang pertama. Mohon doanya ya. Ya ampun, makasih banyak ya Mbak. Saya doain anak Mbak jadi anak yang baik, yang sayang sama orang tuanya dan juga berbakti sama orang tuanya. Makasih banyak ya Mbak doanya. Saya kesana dulu ya. Selamat menikmati. Mbak, permisi. Ini ada free cake untuk Mbak. Jadi kebetulan hari ini anak saya ulang tahun yang pertama. Mohon doanya ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak. Semoga anak Mbak yang terbaik. Ya, makasih ya Mbak ya. Alah, kosong. Mana peduli dia sama anaknya sendiri. Dia itu hanya peduli demi pencitraan restonya ini biar bagus. Sembunyiin apaan sih Dit? Gue nggak tahu apa-apa ya. Apa sih yang lo maksud? Coki, kasih tau gue apa yang lo sembunyiin. Lo bisa nggak usah teriak-teriak di sini? Ya lo tinggal jawab gue aja susah banget. Gue tahu lo pasti nyembunyi sesuatu dari gue kan? Justru lo yang harus menjawab pertanyaan gue. Pertanyaan apa? Lo semalam ngapain Ariana? Jawab. Gue gak ngapa-ngapain Ariana. Emang kenapa Ariana? Gue dengar Bona teleponan sama Tommy. Dia bilang Ariana itu terkurung di ruang pendingin. Itu pelakunya pasti lo kan? Karena HP-nya Ariana ada di lo. Kok Mama ngomongnya kayak gitu sih, Ma? Riri sayang kok sama Abian. Sayang apanya? Kamu itu nggak peduli sama Abian. Anak kamu ulang tahun, bukannya kamu bantuin urusin acara ulang tahunnya Abian. Ini malah manfaatin hari ulang tahun anak kamu sebagai ajang pencitraan resto kamu ini. Hei, anak kamu ini masih kecil. Tega banget sih, kamu manfaatin anak kamu sendiri. Mama kok tega sih ngomong kayak gitu, Ma? Ini nggak
nggak pernah manfaatin Abian buat kepentingan diri sendiri, Ma. Oh ya? Sekarang saya tanya sama kamu. Hari ini adalah hari ulang tahun anak kamu. Apa ada kamu kasih ucapan selamat ulang tahun sama anak kamu? Atau paling enggak kamu datengin, temuin anak kamu? Ada nggak? Nggak ada kan? Apa itu yang namanya ibu baik? Ibu macam apa seperti itu? Bahkan tanggung jawab kamu sebagai ibu kamu limpahkan ke perempuan lain. Apa itu yang namanya seorang ibu yang baik dan sayang sama anaknya? Hah? Itu? Bukan berarti Riri nggak ngurusin ulang tahun Abian. Riri nggak peduli atau cuek, nggak kayak gitu. Memang Riri tuh ada keperluan keluar kota. Shh, udahlah, saya tahu kok jalan pikiran kamu itu. Paham banget. Saya nggak nyangka ya, Mbak Riri memaafkan anaknya. Betul. Real. Duh, males banget deh gue. Datang ke tempat makan, yang ownernya sendiri aja nggak sayang sama anaknya. Bener gak? Yaudah pergi. Jangan di sini. Pergi juga ya. Wow, jadi sepi. Pulang aja yuk. Yuk, kita pergi juga. Awas. Mama. Nah, ayo kita pergi juga. Udah sepi. Terus sekarang gimana kondisinya Ariana? Ariana sekarang di rumah sakit. Kayaknya dia selamat. Wow, Ariana beruntung ya masih bisa selamat. Lu jawab gue, Dit. Bener lu kan yang ngurung Ariana di ruang pendingin? Kalau sampai lu pelakunya, gue gak mau ikut campur ya. Dan lu ngurus sendiri urusan lu. Lo tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya, Coki. Gue tahu, gue juga bakalan seneng kalau ngeliat Ariana kenapa-napa. Tapi masalahnya gue gak ngapa-ngapain Ariana sama sekali. Kalau bukan lu, kenapa HP Ariana bisa sama lu, Dit? Ya gue aja dapet HP Ariana dari Dion. Dion? Kalau lu dapat HP dari Dion, jangan-jangan Dion emang sengaja buat ngejebak lu. Kurang ajar sih Dion nih. Bisa-bisanya dia kejebak gue lagi. Pokoknya gue gak bakalan tinggal diem. Gue harus bales dia. Ya terserah lu mau balas, lu urusin aja urusan lu sama Dion. Gue gak mau ikut campur ya. Gue gak mau terlibat sama lu, Dit. Dan gue gak mau deket-deket sama lu. Gak usah lo suruh, gue juga bakal samperin Dion sekarang. Gimana? Kenapa senyum-senyum sih? Enggak, suka aja ngeliat kamu penasaran gitu. Lucu soalnya. Ya aku kepo. Apa kata dokter? Jadi gimana? Aku udah bisa pulang kan? Oke, aku barusan ngobrol sama dokter. Kata dokter, kamu bisa pulang sore ini. Tapi, kamu akan general check up dulu. Dicek semuanya, kalau kondisi kamu baik, kamu bisa pulang. Kayak apapun, nggak apa-apa. Aku mau di general check up juga nggak apa-apa. Ini aku bisa pulang dari rumah sakit. Aku nggak betah lama-lama di sini. Ya, tapi kalau misalnya hasilnya nggak bagus, kamu masih dirawat tuh di sini. It's okay kan? Ya, asal jangan lama-lama sih di rumah sakitnya. Aku mau siap-siap mau pulang. Pelan-pelan. Kamu bisa. Rin,
kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Coba peluk dulu deh. Kamu kalau belum sehat bener, kamu jangan berdiri dari tempat tidur dong. Sorry, tadi mungkin aku terlalu excited, terlalu bersemangat aja. Iya, aku tahu sih. Oke, gini aja. Kamu istirahat aja di sini. Kamu mau tiduran boleh. Aku yang akan beresin semua barang-barang kamu. Tapi aku tidak repotin kamu terus, Vin. Enggak. Kamu nggak ngerepotin sama sekali. Aku seneng kok ngerjainnya. Makasih. Sama-sama. Saka, cepat selesaikan berkas tadi. Saya mau pelajari untuk itu. Makanya, lain kali itu jangan telat datang ke kantor. Banget sih. Coba aja kalau gue kerja bareng sama Saka. Satu ruangan kayak gini. Pasti gue gak bakal fokus sih. Gue bakal salting terus ngeliatin dia. Tapi kenapa gue jadi kepikiran sama Saka sih? Gue lagi kesel banget sama dia gara-gara lebay banget soal Ariana. Tapi kenapa gue pengen banget ya ketemu sama dia? Gue kenapa sih sebenarnya? Tapi gimana cara bilangnya sama Dante kalau gue mau keluar? Kamu kenapa lo? Kok kamu gelisah gitu sih? Lagi mikirin enaknya kita nanti makan apa. Kamu lagi pengen makan apa? Tadi kan kita udah pesen makanan. Ya aku lupa, aku sayang. Aku terlalu mikirin kamu, aku takut kamu belum makan soalnya. Ya, dia harus aku siapin. Ya udah, aku ke toilet dulu ya, sebentar. Oke. Dit. Lu bisa santai dikit gak sih dorong gue? Hah? Santai lo bilang. Ya. Gara-gara lo hidup gue jadi gak santai, tau gak? Emang gue ngelakuin apa ke lu? Hah? Gak usah pura-pura clueless lo. Gue tahu ini semua perbuatan lo. Perbuatan gue? Gue aja gak tahu apa yang lu tuduhin ke gue. Hah? Sekarang gini aja deh, Dit. Sebelum lu marah-marah sama gue, lu jelasin dulu apa yang lu tuduhin ke gue. Nah, baru lu marah. Gak usah pura-pura bego, gak usah pura-pura sok polos kayak gitu. Lo sengaja kan ngasih handphone Ariana ke gue, biar gue dituduh sebagai pelaku yang udah coba ngebunuh Ariana. Iya kan? Ibu Arin, hari ini sudah boleh pulang. Jaga kondisinya baik-baik ya, jangan sampai lelah. Terus juga harus rutin check up. Biar saya tahu perkembangan Ibu Arin, apakah ada tambahan komplikasi atau tidak pasal kejadian kemarin. Oke, dok. Saya pasti akan rutin check up sampai saya membaik. Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu. Makasih, dok. Terima kasih. Udah boleh pulang. Udah pulang? Aku bantu. Oke, sebentar. Sebentar, ada yang nelfon aku. Sebentar ya, dari Tommy. Tumben banget yang nelfon. Halo, Vin. Iya, Tom. Ada apa? Vin, gue cuma mau ngasih tahu kalau sekarang Mbak Riri itu lagi sedih banget, Vin.
Riri sedih kenapa? Ya tadi nyokap lo datang ke sini, dia marah-marah sama Mbak Riri. Gara-gara omongan nyokap lo, semua pelanggan di sini jadinya pergi, Vin. Gimana? Nggak salah denger nih gue. Nyokap tuh ngapain sampai pelanggan bisa pada pergi semua? Nyokap lo bilang kalau Mbak Riri itu cuma pencitraan. Bilangnya sayang sama Abian tapi nggak ada buktinya sama sekali katanya. Dan nyokap lo juga bilang kalau kasih sayang yang Mbak Riri ke Abian itu cuma sebuah kebohongan, Vin. Makanya dengar itu, pelanggan semuanya jadi kecewa malah pergi dari sini akhirnya. Aduh, Mama bener-bener keterlaluan ya. Oke Tom, thanks infonya ya. Iya, gue cuma mau ngasih tahu itu aja, Vin. Oke, bye. Yuk. Kenapa, Vin? Ini Mama bikin ulah di restorannya Riri sampai semua pelanggannya kabur. Dan sekarang Riri sedih banget. Nanti aku habis antar kamu pulang, kayaknya aku juga harus pulang deh, harus ngobrol sama Mama. Boleh ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa banget. Ya. Kita pulang sekarang. Ya. Emangnya dengan gue ngasih handphone ke lo, itu bisa jadi bukti kalau gue mencelakaan Ariana? Enggak kan? Lo aja nggak ada bukti kalau misalnya gue ngasih handphone ke lo. Jadi lo nggak usah nuduh gue, Dit. Apa? Dita. Gue bisa banget sih balas lebih kejam dari apa yang lo lakuin ke gue. Lo denger sekali lagi ya, gue nggak pernah takut sama lo. Lo lihat aja, gue bakal bikin lo sama sekali nggak bisa berkutik dan lo bakal minta maaf atas apa yang udah lo lakuin ke gue. Lo lihat pembalasan gue nanti. Oke, gue lihat. Lo tahu kan alamat gue nih. Semoga aja aman. Nyapa sebentar aja aman sih harusnya. Hai, Saka. Kenapa, Sal? Tumben di sini. Kamu ngapain kesini? Sal. Kamu ada apa kesini? Astaga, Sel, kalau nggak lihat ada mereka sih di ruangan ini.